Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Kalian simak videonya dengan seksama dan kalian pahami. Bu Sinta share screen dulu materinya. Oke, sekarang kita tentang AKM. Di pertemuan kedua ini, AKM-nya adalah tryout-nya tentang SPLDV. Sebelum memasuki materi, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1G. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Kedua, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas. Dan 1D yang paling utama adalah kita senantiasa berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, balik lagi ke materi AKM. Untuk kompetensi dasar, dari segi pengetahuan, 3.5 menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dari segi keterampilan, 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Apa sih itu AKM? Oke. AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Dua kompetensi mendasar yang digunakan sebagai tolak ukur pada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal yang akan dilaksanakan dan diselesaikan oleh peserta didik yaitu literasi membaca dan literasi numerasi matematika. Oke, tujuan dari AKM apa? Tujuan AKM adalah sebagai informasi capaian kompetensi yang diperoleh peserta didik pada jenjang satuan pendidikan yang dimanfaatkan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar. Oke, untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, diharapkan peserta didik dapat menerapkan persamaan linier dua variabel dan juga sistem persamaan linier dua variabel untuk menyelesaikan soal-soal versi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum dengan bentuk soal, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Oke, metode SPLDV. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, yang keempat metode campuran atau metode gabungan dari eliminasi dengan substitusi. Oke, contoh untuk pilihan ganda. Contoh pertama, pertandingan sepak bola antara klub PSMS Medan dengan klub Semen Padang akan diselenggarakan di Stadion Teladan. Tiket khusus VIP telah terjual sebanyak 450 tiket. Panitia menetapkan harga tiket untuk pelajar adalah Rp20.000 dan harga tiket untuk orang dewasa adalah Rp45.000. Total pendapatan yang diterima panitia dari penjualan tiket tersebut adalah Rp15.950.000. Berapakah masing-masing jumlah tiket yang terjual untuk pelajar dan orang dewasa? Oke, di sini ada jawabannya, yaitu B, 172 tiket untuk pelajar dan 278 tiket yang dewasa. Tapi kita masuk ke pembahasan. Oke, diketahui tiket pelajar ditambah tiket orang dewasa sama dengan 450. Tiket pelajarnya tadi Rp20.000 untuk tiket pelajar ditambah Rp45.000 untuk tiket dewasa. Dengan totalnya Rp15.950.000. Yang ditanya jumlah tiket yang terjual. Oke, penyelesaiannya misalkan tiket pelajar adalah
P kita simpulkan, tiket dewasa adalah D. Maka P ditambah D sama dengan 450. Terus kita ubah P sama dengan 450 dikurang D. Ini untuk persoalan pertama. 20.000 P tambah 45.000 D sama dengan 15.950.000. Oke. Semua ruas nanti dibagi 1000. Ini untuk bentuk substitusi ya. Modelnya seperti ini untuk bentuk substitusi. Nah, sekarang ketika semua ruas dibagi 1000, berarti 20P ditambah 45D sama dengan 15.950. Oke, ini untuk persamaan kedua. Kemudian substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Kita tulis dulu 20P ditambah 45D sama dengan 15.950. 20 dikali dalam kurung 450 dikurang D. Dari persamaan pertama ya. Ditambah 45D sama dengan 15.950. 20 kali 450 adalah 9.000. Ingat perkalian pelangi, 20 dikali negatif D adalah negatif 20D. Ditambah 45D sama dengan 15.950. Oke. Negatif 20D ditambah 45D adalah 25D. Sama dengan 15.950. Ini tetap 9.000 positif pindah ruas menjadi dikurang 9.000. Jadi 25D sama dengan 15.950 dikurang 9.000. 25D-nya tetap. Hasil pengurangan 15.950 dikurang 9.000 adalah 6.950. Nah, D sama dengan 278. D adalah hasil dari 6.950 dibagi 25. Kemudian, langkah keduanya, substitusikan nilai D ke persamaan 1. P sama dengan 450 dikurang D. P sama dengan 450 dikurang 278. Maka nilai P sama dengan 172. Jadi, jumlah masing-masing tiket yang telah terjual adalah 172 tiket pelajar dan 278 tiket dewasa. Oke, kita lanjut ke contoh kedua tentang pilihan ganda kompleks. Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL, kereta rel listrik, MRT Jakarta, Moda Raya Terpadu Jakarta, maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin pencari Maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat, seperti tabel di bawah ini. KRL dari 7 stasiun perhentian KRL Rawabuntu sampai Tanah Abang, 4 yang ditampilkan. Oke, Rawabuntu sampai Tanah Abang adalah 21 km. Ini adalah tabel stasiun dan tabel waktunya. Oke, untuk Rawabuntu, stasiun Rawabuntu waktunya adalah 11.39. Jurang Mangu waktunya adalah 11.48. Stasiun Kebayoran 12 tepat untuk waktu. Untuk Tanah Abang jam 12.12. Kemudian Tanah Abang ke Sudirman yaitu adalah 2,8 km. Tanah Abang stasiunnya adalah waktunya 12.21, stasiun Karet 12.25, stasiun Sudirman 12.28. Nah, tarif KRL untuk 1 sampai 25 km pertama adalah Rp3.000 dan ditambah Rp1.000 tiap 10 km berikutnya. Kita lanjut. Oke, untuk lanjutannya MRT dari 11 stasiun perhentian 6 yang ditampilkan. Kolom di sini ada tabel. Kolom pertama stasiun Sudirman waktunya adalah 12.32, stasiun Bendungan Hilir 12.36, Senayan 12.40, stasiun Blok M 12.45, stasiun Haji Nawi 12.50, stasiun Fatmawati 12.55. Sedangkan untuk ojek online, Tanah Abang ke Fatmawati 15 km, Kebayoran ke Fatmawati 13 km, Rawabuntu ke Fatmawati 22 km. Tarif online baik adalah Rp2.000
rupiah per kilometer dengan waktu tempuh rata-rata untuk 1 kilometer adalah 3 menit. Dalam perjalanan, Adi ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu moda transportasi yang ia gunakan. Pilihan perjalanan mana yang akan Adi ambil dengan biaya yang lebih sedikit jika Adi berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati? Nah, di sini opsi jawabannya bisa lebih dari satu dan saling berkelanjutan. Opsi A, KRL dari Rawabuntu ke Kebayoran. Opsi kedua, KRL dari Rawabuntu ke Tanah Abang. Opsi ketiga, ojek online dari Rawabuntu ke Fatmawati. Opsi keempat, ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pilihannya adalah pilihan pertama dan pilihan keempat. Pilihan pertama, kita naik KRL dari Rawabuntu ke Kebayoran, dilanjut ke ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati. Nah, perjalanan dari Rawabuntu ke Kebayoran sama dengan 3.000. Oke. Perjalanan dari Rawabuntu ke Kebayoran adalah 3.000. Dilanjut ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati. Nah, 13.000 dikali 2.000 sama dengan 26.000 ditambah 3.000. Hasilnya adalah 29.000. Oke, 13.000 dikali 2.000 adalah 26.000 ditambah 3.000 menjadi 29.000. Oke, untuk contoh ketiga yaitu tentang menjodohkan. Di sini ada soal cerita. Pada situasi pandemi seperti ini, salah satu cara untuk meminimalisir peningkatan penularan COVID-19 adalah dengan tetap di rumah apabila tidak memiliki kegiatan yang mengharuskan untuk keluar rumah. Ibu Nani dan keluarga berusaha menerapkan imbauan dari pemerintah untuk bersama-sama meminimalisir peningkatan penularan COVID-19. Sehingga di sini Bu Nani hanya keluar rumah sekali dalam sepekan untuk membeli makanan dan bahan makanan untuk persediaan selama 1 pekan ke depan. Mengetahui hal itu, anak Bu Nani yaitu Raffi dan Peli menitip kepada ibunya untuk membelikan kue kesukaan mereka yaitu kue pai buah dan getuk pelangi. Raffi dan Peli berpesan agar pesanan mereka dibungkus dalam tempat yang berbeda. Raffi memesan 5 kue pai buah dan 2 getuk pelangi, sedangkan Peli memesan 2 kue pai buah dan 4 getuk pelangi. Setelah itu, Bu Nani kembali ke rumah. Bu Nani memberitahu kepada anaknya bahwa bungkusan kue Raffi seharga 9.000 dan bungkusan kue Peli seharga 10.000. Bu Nani lupa menanyakan berapa harga masing-masing kue. Dapatkah kalian membantu Bu Nani untuk menentukan harga masing-masing kue? Oke, permasalahan di atas dalam menentukan harga masing-masing kue dapat digunakan banyak metode SPLDV. Pasangkan metode tersebut sesuai definisinya. Oke. Di sini untuk menjodohkannya kita dengan garis. Tariklah garis dari huruf A, B, C ke arah kotak pasangannya. Pasangkan yang sesuai dengan definisinya. Di sini ada kotak tentang menghilangkan, substitusi dan eliminasi. Kotak kedua, kotak ketiga mengganti. Yang A adalah substitusi, B eliminasi, dan yang C adalah gabungan. Kita lanjut ke pembahasan. Tadi tariklah garis dari huruf A, B, C ke arah kotak pasangannya. Pasangkan yang sesuai dengan definisinya. Menghilangkan kotak pertama adalah B, eliminasi. Untuk kotak kedua substitusi dan eliminasi adalah C, gabungan. Kotak ketiga mengganti adalah substitusi. Oke, untuk kotak pertama menghilangkan adalah eliminasi, sedangkan substitusi dan eliminasi adalah gabungan atau campuran, mengganti adalah substitusi. Nah, ini adalah metode yang bisa dipakai oleh Bu Nani untuk menentukan harga kue pai dan getuk pelangi. Kita lanjut untuk yang keempat, isian singkat. Pak Guru akan membagikan sekantong permen kepada siswanya. Bila tiap siswa mendapat 2 permen, maka akan tersisa 4 permen.
Tetapi bila tiap siswa mendapat 3 permen, maka akan ada 2 siswa yang tidak mendapat permen sama sekali, dan 1 siswa lainnya hanya mendapat 2 permen. Jika banyak permen adalah P dan banyak siswa adalah S, maka tentukan sistem persamaan linier dari masalah di atas. Oke, untuk pembahasan, misalkan banyak permen sama dengan P dan banyak siswa sama dengan S. Bila tiap siswa mendapat 2 permen, maka akan tersisa 4 permen. Kita tuliskan persamaannya P sama dengan 2S tambah 4. Oke. Kita lanjut, bila tiap siswa mendapat 3 permen, maka akan ada 2 siswa yang tidak mendapat permen sama sekali, dan 1 siswa lainnya hanya mendapat 2 permen. Ini artinya jumlah permennya sama dengan 3 kali dari jumlah siswa, namun dikurangi dengan 6, karena 2 siswa tadi harusnya mendapat total 6 permen. Lalu dikurangi lagi dengan 1, karena 1 siswa lainnya kurang 1 permen. Nah, kita tulis persamaannya P sama dengan 3S dikurang 6 dikurang 1. Menjadi sama dengan 3S dikurang 7. Jadi sistem persamaan linier dari masalah di atas adalah P sama dengan 2S tambah 4 untuk persamaan pertama. Persamaan keduanya P sama dengan 3S dikurang 7. Oke, semoga insya Allah kalian paham, disimak baik-baik dan dipahami. Oke, kita lanjut ke uraian. Perhatikan gambar berikut. Gambar A dan B masing-masing menunjukkan potongan struk belanjaan Lucky dan Claresta di Indo April alun-alun Pacitan. Jika pada hari yang sama Audrey memiliki uang Rp165.000 dan ingin membeli buku tulis 10 dan pensil 2B dengan kuantitas terbanyak, maka barang yang dapat dibeli olehnya adalah. Kita lanjut ke pembahasan. Misalkan X, Y berturut-turut menyatakan harga 1 buku tulis 10 dan 1 pensil sehingga terbentuk SPLDV. 2X tambah 3Y sama dengan 8.000 untuk persamaan pertamanya. Kemudian X tambah Y sama dengan 35.000 untuk persamaan kedua. Kita gunakan eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Oke, 2X tambah 3Y sama dengan 80.000. Terus X tambah Y sama dengan 35.000. Kita tulis dulu. Terus buat garis. Eliminasi X. Berarti yang 2-nya di atas pindah ke bawah. Dikali 2. Yang di bawah ini adalah angkanya 1 walaupun tidak ditulis. Pindah ke atas. Dikali 1, jadi persamaan 1 nanti dikali 1, persamaan 2 dikali 2. Oke, 2X tambah 3Y sama dengan 80.000 dikali 1 adalah 2X tambah 3Y sama dengan 80.000, itu tetap ya. Kemudian X tambah Y sama dengan 35.000 kali 2, itu artinya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan 70.000. Kalau sudah kita eliminasi, kita kurangkan, 2X dikurang 2X adalah habis, yaitu 0. Kemudian 3Y dikurang 2Y adalah 1Y atau Y aja, atau Y. Sama dengan, kita tulis sama dengannya 80.000 dikurang 70.000. Itu adalah 10.000. Jadi nilai Y-nya adalah 10.000. Kemudian substitusikan Y sama dengan 10.000 pada salah satu persamaan. Misalnya kita ambil pada persamaan 2. X tambah Y sama dengan 35.000. Kita tulis dulu. Kemudian X ditambah 10.000. Y-nya sudah disubstitusikan menjadi 10.000, kita ubah sama dengan 35.000 tetap. Nah, X sama dengan 25.000. 25.000 adalah hasil dari 35.000 dikurang 10.000. Positif 10.000 pindah ruas menjadi negatif 10.000. Oke, ini berarti harga 1 buku tulis 10 atau buku tulis pens dan 1 pensil berturut-turut adalah 25.000 dan 10.000. Oke, kita lanjut untuk pembahasan nomor 5 tadi ya. Maka kemungkinan barang yang didapat dibeli Audrey adalah 4 buku tulis pens dan 6 pensil 2B. Berarti persamaannya adalah 4X tambah 6Y.
Sedangkan tadi buku tulis harganya 25.000 dan pensil harganya 10.000. Berarti 4 dikali 25.000 dan 6 dikali 10.000. Jadi 4 kali 25.000 ditambah 6 kali 10.000. Hasilnya adalah 160.000 yang harus dibayar oleh Audrey. Oke, semoga kalian memahami dan menyimak video ini dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.